Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa kembali bertemu dalam Tafsir Al-Misbah dari studio Metro TV Manulife. Saya Hilbram Dunar, dan pada kesempatan kali ini seperti biasa, kalau Tafsir Al-Misbah tentunya bersama Pak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tamu kita di kesempatan kali ini adalah Thalita Latif. Assalamualaikum Thalita. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya kita akan mulai pada kesempatan kali ini dengan surah An-Naml. An-Naml ini berarti semut. Jadi kita akan belajar dari semut, Pak Quraisy ya. Bisa. Silakan Pak Quraisy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mempelajari sebahagian dari surah An-Naml ini. Surah ini turun sebelum Nabi hijrah. Surah-surah ayat-ayat Al-Quran yang turun sebelum Nabi berhijrah, pada umumnya uraiannya tentang akidah, kepercayaan. Surah ini dinamai An-Naml. Naml itu sekumpulan dari semut. Memang di dalam Al-Quran kita menemukan sekian banyak kumpulan ayat yang menggunakan nama-nama binatang atau serangga. Kita ada surat Al-Baqarah, sapi. Kita ada surat An-Nahl. Nahl itu lebah. Sekarang ini kita ada surah An-Naml, semut. Banyak pelajaran yang dapat kita tarik dari semut. Anda lihat, kalau semut satu dengan yang lain bertemu, itu dia seakan-akan berpelukan. Ya toh? Ya. Alangkah baiknya kalau itu kita lakukan sebagai manusia. Anda lihat semut itu pekerja berat. Sampai-sampai dia mengangkat sesuatu yang lebih besar dari badannya. Betul. Dan tangguh. Ada satu sifat semut yang kurang baik. Menumpuk tanpa mengolah. Ya kan? Itu berbeda dengan lebah. Lebah itu mengisap dari kembang-kembang, dia olah, lantas dia hasilkan madu yang bermanfaat buat manusia. Walhasil banyak hal dari binatang yang bisa kita pelajari. Nah, mari kita lihat awal surah Naml ini. Tasin, tilka ayatul Quran wa kitabim mubin. Dalam episode yang lalu saya sudah pernah berbicara tentang huruf-huruf awal pada surah-surah tertentu. Ada Yasin, ada Ta, Sin, ada alif, lam, mim, dan sebagainya. Itu adalah tantangan kepada umat manusia, bahkan dengan jin. Cobalah buat semacam Al-Quran ini dengan menggunakan huruf-huruf yang kalian ketahui, seperti Ta, Sin, Mim, dan sebagainya. Kalian pasti tidak mampu membuatnya. Baru dia katakan, tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Itulah yang telah pernah kau terima wahai Muhammad sebelum ayat ini. Sebelum ini sudah banyak ayat-ayat yang diterima Nabi. Atau itulah yang ada di dalam benakmu wahai Nabi Muhammad. Atau itulah yang terdapat di Lauhil Mahfuz. Suatu yang tinggi adalah ayat-ayat Al-Quran, dan sekaligus dia adalah kitab yang sangat jelas kandungannya dan menjelaskan, jelas dan menjelaskan menyangkut ajaran-ajaran yang memberikan kebahagiaan hidup duniawi dan ukhrawi. Baik, Quran itu apa? Itu Quran. Petunjuk. Petunjuk. Quran itu terambil dari kata qara'a. Qara'a itu iqra, bacalah. Quran itu bacaan. Kalau saya dalam bahasa Arab menggunakan suatu kata yang akhirnya an, maka itu berarti sempurna. Jadi Quran adalah bacaan yang sempurna. Sedemikian sempurnanya
Sampai-sampai dia dapat dibaca oleh orang yang mengerti dan tidak mengerti artinya. Iya kan? Anak-anak dapat membaca. Sampai-sampai dia dapat dihafalkan oleh tidak ada satu kitab yang dikenal umat manusia sejak umat manusia mengenal tulis baca yang keadaannya seperti Al-Quran. Tidak ada. Boleh jadi Anda hafal hanya sebagian. Tapi ada orang-orang masih anak-anak sudah hafal seluruh ayat ini. Mengapa? Karena dia bacaan sempurna. Ada orang-orang yang sengaja tekun membacanya padahal dia tidak tahu artinya. Anda hafal Quran? Belum, Pak Faiz. Nah, salah jawaban Anda. Anda harus berkata saya hafal. Bukankah Anda hafal suratul Fatihah? Iya. Quran itu dalam istilah adalah ayat-ayat Al-Quran walau singkat. Jadi kalau saya bertanya Anda hafal Quran, ya saya hafal. Kalau saya bertanya Anda hafal semua Al-Quran, Anda berkata tidak. Ya toh? Nah, ayat kita ini, kita perhatikan, tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Ada ayat, awal ayat juga di surat Al-Hijr, dia berkata begini. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Berbeda. Kalau di sini dia dahulukan Quran. Baru dia sebutkan kitabim mubin. Kalau di sana dia dahulukan kitab, baru dia sebut Quran. Kenapa ini? Acak ya? Tidak. Mari saya beri contoh. Ini kitab. Iya. Bagus. Ini kitab. Anda sudah baca? Sudah. Syukur. Sedikit. Anda sudah baca kitab Al-Lubab ini? Sudah. Sudah. Isinya sudah tahu? Belum. Artinya Anda belum baca isinya. Belum baca isi. Anda belum baca isinya. Belum semua, Pak. Belum semua. Tapi ini kitab. Iya. Iya. Bagus. Kalau Anda tidak tahu judulnya, Anda baca. Anda sudah baca atau belum? Paling tidak sebagian Anda sudah baca. Sudah baca, Nah, jadi bisa jadi ada kitab yang tidak dibaca. Ada Iya. enggak? Iya. Nah, tetapi selama Anda sudah membaca, maka itu apa yang Anda baca itu menjadi bacaan. Iya. Iya. Oke. Dia menjadi bacaan. Iya. Kita punya sekian banyak buku yang belum dibaca, Iya, tapi betul. sudah namanya buku. Iya. Iya. Nah, apa yang Anda baca itu bisa jadi yang tertulis dengan aksara tertentu, bisa jadi tidak tertulis. Ya kan? Saya membaca wajah Anda Iya. sangat gembira hari ini. Iya. Ya kan? Ya, begitu. Ya, kita lihat. Ayat kita ini mendahulukan bacaan daripada kitab. Iya, iya, iya. Karena ayat ini berbicara tentang orang-orang yang membaca Al-Quran dan tidak hanya menjadikannya kitab yang tidak terbaca. Kalau yang di sana itu orang-orang yang mengandalkan kitabnya tapi dia tidak pernah baca. Alangkah banyaknya kita sekarang yang seperti itu. Banyak banget kayaknya, Pak. Banyak banget Iya, iya, punya iya. Quran di rumah tapi dia tidak baca, Iya. ya toh? Iya. Punya buku dia tidak baca. Iya. Nah, ayat-ayat ini ditujukan kepada orang-orang beriman Iya. bahwa mereka itu membacanya dan menjadikannya sekaligus sebagai kitab. Kalau di sana dia andalkan jadi Kitabnya kitab, saja. kitabnya saja, bukan bacaannya. Tahan dulu Pak Quraish, kita lanjutkan lagi. Ini menarik dan membuat saya berpikir dan juga membuat Anda berpikir. Ini maksudnya apa sih lebih dalamnya dari surah An-Naml ini? Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya dalam tafsir Al-Misbah. Yang tidak percaya pada akhirat itu, kami perindah buat mereka amal-amal mereka. Allah memperindah,nya karena mereka mau menganggap itu indah. Allah membiarkan mereka merasa bahwa amalnya itu indah.
Kembali kita lanjutkan lagi tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram, Pak Quraish dan juga Talita. Kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai surah An-Naml. Kita lanjutkan. Hudaw wa bushra lil mu'minin. Bacaan ini atau kitab ini, keduanya bisa, adalah petunjuk dan berita gembira untuk orang-orang mukmin. Yang meraih petunjuknya itu adalah yang percaya. Kalau Anda tidak percaya, Anda tidak dapat Ya. meraih petunjuknya. Nah, satu hal lagi yang saya ingin beri contoh. Hudan, petunjuk. Kalau saya berkata petunjuk, apa itu menunjukkan waktu? Saya beri contoh dulu. Saya akan memberi Anda petunjuk. Itu sekarang atau nanti? Nanti. Nanti. Saya telah memberi Anda petunjuk. Itu sudah atau belum? Sudah. Ini adalah petunjuk. Menunjukkan waktu, ada waktunya? Tidak. Tidak. Bisa sekarang, bisa akan datang, bisa yang lalu. Iya. Beginilah Al-Quran. Oh. Sejak dulu dia petunjuk, Iya, sekarang dia petunjuk, untuk yang akan datang dia petunjuk. Oke? Nah, saya beri contoh lagi. Hudan, petunjuk. Saya mau kasih kata yang lain. Kecantikan. Kalau saya berkata si A cantik, dia cantik. Iya. 100%? Tidak. Tidak. Bisa jadi kalau kita beri angka 100, Iya. bisa jadi dia 65. Sudah cantik ya? Iya. Oke. Tapi kalau saya berkata si A adalah kecantikan, sudah menjelma semua kecantikan Iya, itu iya. pada dirinya. Iya. Quran begitu. Ini semuanya petunjuk. Jangan anggap ada sesuatu yang kurang. Karena itu Nabi bersabda, Allah telah menetapkan suatu ketetapan, laksanakan itu. Anda telah melarang, Allah telah melarang larangan-larangan, jangan melanggarnya. Dan Allah juga diam. Bukan karena lupa. Tapi menyerahkan kepada kamu, silahkan lakukan. Kalau kamu mau, tidak usah lakukan kalau kamu tidak mau. Itu yang dimaksud hudan wa bushra, dan berita gembira. Siapa itu orang-orang mukmin? Alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Mereka itu yuqimun, yang senantiasa melaksanakan salat, senantiasa menunaikan zakat, dan mereka itu menyangkut akhirat, mereka itu amat yakin tentang kedatangan akhirat. Nah, ini orang mukmin. Yuqimun. Kalau Anda berkata, saya ke sekolah. Itu berarti setiap hari Anda ke sekolah. Ya toh? Dia salat. Itu berarti setiap hari dia salat. Kalau dia menggunakan present tense, kan begitu dalam bahasa Inggris ya. Iya. Dia senantiasa salat. Tidak bolong-bolong salatnya. Itu orang mukmin. Baru innalladzina la yu'minuna bil akhirati yanaluhum a'maluhum apa? Zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Orang-orang yang tidak percaya pada hari akhirat, kita lihat dia bicara akhirat karena dia ini, kami perindah buat mereka amal-amal mereka, maka mereka itu menjadi buta mata hatinya. Saya ingin berbicara tentang kami memperindah. Biasanya Allah kalau menunjukkan dirinya dengan kata kami, itu mengisyaratkan ada keterlibatan selain dari dia. Iya. Kalau Allah berfirman, kami yang memberi kamu rezeki, Anda harus terlibat untuk mencarinya. Tapi kalau Allah menyatakan dirinya, saya yang memberi ampun, Ana Tawwab, maka tidak ada yang bisa memberi ampun kecuali dia. Iya. Kalau ketika Allah berfirman, sembahlah aku, Anda tidak boleh menyembah selain Allah. Nah, di sini dia katakan, kami perindah buat mereka. Nah, ada keterlibatan setan, ada keterlibatan yang bersangkutan, sehingga dia menganggap apa yang dilakukannya itu indah. Padahal buruk. Iya. Iya. Ya toh? Ada orang merokok. Dia tahu rokok buruk, tapi dia tidak merokok. lakukan. Iya. Bagus. Ada lagi orang merokok
tapi dianggap ini hebat. Minum minuman keras hebat. Ini baik. Ini namanya diperindah buat dia sesuatu yang buruk. Karena itu orang yang paling merugi adalah orang yang melakukan kejahatan tapi dianggap kejahatannya itu baik. Oke. Kayak nggak menyadari ya. Ini dia katakan mereka itu yang tidak percaya kepada akhirat itu kami perindah buat mereka amal-amal mereka. Allah memperindahnya karena mereka mau menganggap itu indah. Jadi dibiarkan. Allah membiarkan mereka merasa bahwa amalnya itu indah. Mereka itulah yang akan mendapatkan siksa yang pedih, siksa yang buruk. Dan di akhirat nanti mereka itu adalah orang-orang yang paling merugi. Ada orang rugi, tapi ada yang paling merugi. Itu udah paling rugi Sudah banget. paling rugi. Ada suatu riwayat menyatakan begini. Orang yang paling merasa rugi itu adalah koruptor. Koruptor. Kenapa? Kita lihat. Dia mencuri uang. Ya. Tidak lama dia meninggal. Ya toh? Hartanya diwariskan atau diwarisi oleh anak-anaknya atau keluarganya yang tidak tahu bahwa itu hasil korupsi. Oke? Iya. Nah, si anak atau keluarga ini membelanjakan harta itu untuk kebaikan. Di hari kemudian sang anak dapat ganjaran karena dia. Oh. Ya kan dia tidak tahu bahwa ini. Iya. Dia dapat ganjaran. Iya. Orang tuanya yang korupsi, saya yang cari, saya yang dapat siksa. Ya kan? Iya. Iya. Nah, tapi kalau dia tahu itu korupsi ya dia dapat siksa juga. Tapi kan alangkah banyaknya anak atau ahli waris yang tidak tahu dari mana sumber harta itu, kemudian dia nafkahkan sini sana. Dia dapat ganjaran kan? Padahal bukan dia yang cari uangnya. Iya. Nah, yang cari uangnya melalui korupsi Tetap dapat tetap siksanya. dapat siksa. Iya. Nah, jadi dia yang paling Merugi. menyesal. Iya, iya, iya. Oke. Baru dikatakan sesungguhnya engkau telah dipertemukan dengan Al-Quran dari sisi Tuhan yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Dipertemukan. Engkau wahai Nabi Muhammad dipertemukan. Nabi Muhammad yang mau bertemu atau dia dipertemukan? Dipertemukan. Ada usaha atau tidak? Ada. Apa usaha? Sedikit. Sedikit ya. Oh, itu tidak ada. Itu tidak ada. Tidak ada ya? Dipertemukan. Anda dipertemukan. Dijadikan bertemu. Kalau Secara nggak sengaja bertemu. kalau begitu tidak ada peranan Nabi Muhammad menyangkut Al-Quran ini. Dia menerima, beliau menyampaikan, tugasnya hanya menyampaikan dan menjelaskan apa maksudnya. Tidak jarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mendapat wahyu untuk menjelaskan sesuatu, tapi tidak datang. Iya. Ketika istri beliau Aisyah radhiyallahu anha dituduh selingkuh, Nabi Muhammad gelisah. Tidak ada ayat yang turun. Nanti kemudian setelah sekian lama baru ayat turun menyatakan istrimu itu adalah orang yang bersih, yang suci, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi dipertemukan. Tidak ada peranan beliau. Iya. Itu oke. Setelah itu barulah ayat ini berbicara tentang Musa. Sewaktu Nabi Musa itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hubungannya. Setelah yang lalu berbicara tentang Quran, berbicara tentang peranan Nabi menyangkut Quran, sekarang dia mau bicara tentang Musa dan bagaimana Nabi Musa mendapat wahyu. Waktu itu Musa radhiyallahu anhu berada di Madian. Kawin setelah 10 tahun dia rindu pada Mesir, negaranya, tumpah darahnya. Maka dia membawa anak istrinya dari Madian ke Mesir. Kita berhenti lagi sejenak. Kerinduan kepada tanah air itu naluri manusia. Anda bisa tahu seorang itu berakhlak atau tidak melihat bagaimana kerinduan dan pembelaannya pada tanah air. Oh gitu. Ya dong.
Nabi Muhammad pun waktu mau hijrah itu berbicara dengan tanah Mekah. Engkau adalah negeri yang paling aku cintai. Seandainya aku tidak diusir oleh pendudukmu, saya tidak akan meninggalkan kamu. Ah, ini Nabi Musa. Waktu dia kembali dari Madian, di tengah jalan, dia melihat dari kejauhan ada api. Dia beritahu istri dan anak-anaknya, saya lihat ada api di sana. Tunggu sebentar, saya akan ke sana. Boleh jadi saya dapat informasi tentang arah yang benar. Atau paling tidak, kalau saya tidak temukan orang, saya dapat bara api. Supaya saya bawa pulang untuk menghangatkan kita. Jadi di malam hari musim dingin. Iya. Nah, ketika dia sampai di sana, tiba-tiba dia mendengar suara. Bahwa diberkatilah siapa yang berada di sekitar api. Nah, kita berhenti lagi. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memancarkan cahayanya ke suatu tempat yang diduga atau dilihat oleh Nabi Musa sebagai api. Begitu dia sampai di sana, diteriaki, disampaikan, diberkatilah siapa yang berada di sekitar. Kenapa dia tidak berkata, diberkatilah engkau wahai Musa? Karena bukan cuma Musa yang diberkati. Apa yang ada di sekitarnya. Semuanya. Semuanya. Kalau Anda berada di sekitar kebaikan, Anda dapat kebaikan. Kalau Anda bergaul dengan tukang jual parfum, paling tidak dapat keharuman. Iya. Kalau tukang las, Bawa karbit dong. begitulah. Dapat Saya kira panasnya. kita lanjutkan nanti. Kita lanjutkan sebentar lagi. Nanti juga ada kesempatan Talita bertanya setelah Menanya ini ya. ya, Jangan oke. kemana-mana, kami segera kembali tetap di Tafsir Al-Misbah. Kalau Anda punya dosa Iya. tertentu, bukan dosa besar, Iya. katakan dosa kecil, antara berwudu dan sholat, Allah hapuskan dosa Anda. Subhanallah. Oh iya dong, Tuhan Maha Pengampun. Terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Sebelum Talita bertanya kepada Pak Quraisy dan juga saya ya sudah punya banyak sekali pertanyaan mengenai surah ini. Kita lanjutkan dulu sedikit Pak Quraisy. Iya, jadi Nabi Musa setelah sampai di tempat yang dari kejauhan dia lihat itu api, ternyata bukan. Dia diseru tanpa menyebut siapa yang menyuruhnya. Karena ketika itu dia belum tahu siapa nih. Nah, dia menyeru dan dikatakan, diberkatilah siapa yang berada di sekeliling api. Sungguh maha suci Allah, Tuhan pemelihara alam raya. Baru dia dengar lagi. Wahai Musa, innahu, sesungguhnya aku adalah Allah. Jadi Allah bercakap-cakap dengan Musa. Hei, aku adalah Allah yang maha perkasa, Al-Aziz, Al-Hakim, dan aku amat bijaksana. Jadi Nabi Musa itu adalah orang yang mendengarkan percakapan Allah kepadanya, berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Nah, tapi bagaimana percakapan itu? Kita tidak tahu. Hanya yang penting kita harus sadar bahwa bercakap itu tidak harus dalam bentuk kata-kata. Traffic light bercakap atau tidak? Dia bercakap. Ketika dia menyala merah, apa yang dia sampaikan? Berhenti. Harus berhenti. Ah. Oh iya. Ya kan? Iya, Jadi iya. jangan berkata bahwa itu ada suara atau ini. Paling kita tidak tahu. Yang jelas Musa itu. Ini anallah. Baru ketika itu Allah menunjukkan kuasanya, maka diperintahkanlah lemparkan tongkatmu, tanganmu, seperti apa yang di ayat-ayat yang lalu telah kita katakan. Nabi Musa menerima itu dengan rasa takut. Pertama kali, apa ini? Tongkat saya jadi ular. Nah, maka dia berpindah tanpa menoleh. Allah terus berfirman kepadanya, hai Musa, jangan takut. Orang yang berada di sisiku itu tidak perlu takut. Nah, orang yang berada di sisiku, rasul-rasul yang berada di sisiku
tidak takut. Hmm. Kalau Anda ingin tidak takut, dekat pada Allah. Hmm. Siapa yang takut pada Allah, siapa yang mendekat pada Allah, Allah menjadikan semua takut kepadanya. Siapa yang menjauh dari Allah, Allah menjadikan dia takut dari segala sesuatu, walaupun dari dirinya. Oh gitu. Iya. Kalau Anda dekat Allah, kenapa saya harus Iya, takut? semua takut kepadanya. Iya, sama anak kecil. Dia akan takut kalau jauh dari orang tuanya. Iya. Tapi begitu dia mendekat orang tuanya, dia tidak takut. Gitu ya. Nah, ini penganiayaannya itu, dosanya itu dia gantikan dengan kebaikan, maka aku akan mengampuninya. Nah, ini. Anda boleh jadi takut sehingga menghindar. Anda boleh jadi berdosa. Allah berkata, tidak. Kalau kamu berdosa, lantas melakukan kebaikan setelah dosa kamu, Allah ampuni kamu. Oh, Iya. Kalau Anda punya dosa iya. tertentu, Iya. bukan dosa besar, Iya. katakan dosa kecil, Iya. antara berwudu dan sholat, Allah hapuskan dosa Anda. Subhanallah. Oh, iya dong. Iya. Tuhan Maha Pengampun. Iya. Dosa-dosa besar, dosa-dosa yang berat, itu yang perlu ya Allah ampuni saya. Nah, ini umat Nabi Musa ini telah datang kepada mereka bukti-bukti kebenaran, tetapi mereka menolaknya, mereka mengingkarinya, walaupun hati mereka membenarkan. Ada sesuatu yang Anda tahu benar, tapi Anda tidak mau terima. Iya. Ya kan? Karena hati yang menerima, akal membenarkan. Mm-mm. Iya. Ya toh. Ada seorang perempuan lihat suaminya selingkuh. Dia sangat cinta pada suaminya. Dia berkata apa? Saya tidak percaya mata saya. Bisa enggak? Iya. Ini ada orang-orang yang sudah tahu tapi tidak mau percaya. Itu yang paling buruk. Saya kira itu sebagian. Nanti kita Baik. lanjutkan melalui. Silakan kalau begitu kesempatan untuk Luar Talita. biasa. Semakin banyak. Pikir. Kalau aku penasaran sama yang mengenai tadi soal bacaan yang sempurna. Wanita itu biasanya ada arisan kan, Pak? Nah, lalu busananya, pencerminannya sebagai seorang muslimah yang baik. Padahal kalau di dalam arisan-arisan itu biasanya ibu-ibu kan suka gosip. Suka ngomongin si A, jeleknya si B, jeleknya si C, atau nanti tas kamu apa? Aku beli ini. Nah, Pamer. maksudnya itu arahnya seperti itu. Tapi maksudnya itu bagaimana? Padahal sebenarnya ke sisi yang lain mereka sangat agama banget gitu. Tapi di sisi sosialnya seperti itu. Gitu. Itulah sebabnya tidak semua yang diketahui diamalkan. Ya kan? Iya. Nah, apa yang diketahui itu ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat haram, ada yang bersifat anjuran, ada yang bersifat boleh tapi kurang baik. Kan begitu? Iya. Nah, mengamalkannya pun bisa sempurna. Semua diamalkan, yang baik, Iya. yang dianjurkan, bisa juga belum terlalu sempurna. Ya kan begitu. Nah, dalam konteks arisan, kita ingin bertanya, apakah membicarakan sesuatu yang tidak berguna itu baik atau tidak? Tidak baik. Tidak baik. Tetapi kalau bicarakan boleh enggak? Boleh. Oke, masih boleh. Iya. Bagus. Membicarakan keburukan orang itu baik atau buruk? Buruk. Buruk. Itu dianjurkan atau dilarang? Dilarang. Ah, baguslah kalau begitu. Kalau mau sempurna, jangan bicarakan yang buruk, jangan berbicara menyangkut sesuatu yang tidak ada gunanya. Nah, jadi arisannya nanti lihatlah. Untuk saya enggak. Saya kan tomboy, Pak. Oke, menyambung dari pertanyaan Talita soal larangan. Pak Quraish tadi mengatakan bahwa Allah melarang, menganjurkan, dan ada yang diam saja. Iya. Nah, bisa diperjelas Pak Quraish, yang diam saja ini dalam posisi yang mana? Dan kita bagaimana harus menyikapinya? Oke, saya beri contoh. Ada pendapat ulama yang berbeda-beda. Iya. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Saya ambil contoh konkret.
merokok. Hmm. Haram atau halal? Tengah-tengah gitu. Iya kan? Tengah-tengah. Iya, ada yang Ya bilang kan? halal, Ada yang bilang haram, ada yang bilang halal. halal. Tuhan tidak jelaskan. Iya, Tidak tahu? iya. Allah tidak jelaskan bukan karena lupa. Oh iya. Dia tidak lupa. Nah, Anda sekarang silahkan mau merokok boleh, tidak mau merokok boleh. Kalau ya tahu, jadi mengikuti kiai-kiai yang ahli hisab itu yang merokok Ahli itu, hisab. ya kan? Agama tidak secara tegas berkata tidak boleh, tetapi kan kemungkinan haram. Iya. Nah, sebaiknya jangan berkeliling di tempat-tempat yang bisa menjatuhkan Anda. Oh. Hindari rokok. Oh. Walaupun Masih ini haram. abu-abu. Iya, iya. Nah, itu selamat Anda. Hmm. Tapi kalau Anda ada di sana, di sekitarnya, bisa-bisa Anda terjerumus. Itu yang didiamkan Tuhan. Oke. Baik, terima kasih Pak Quraisy. Tahan dulu pertanyaannya Talita. Masih ada waktu kita untuk terus bersama. Yang mungkin juga mewakili pertanyaan Anda yang tidak bisa hadir di studio. Kami segera kembali tetap dalam Tafsir Al-Misbah. Bukankah Allah ketika itu memerintahkan dia memasukkan tangannya ke ketiaknya, lalu membuka, dilihat tangannya lantas berkilauan. Bukti-bukti ini meyakinkan Nabi Musa bahwa yang berbicara dengan saya ini Maha Kuasa. Kita lanjutkan lagi. Pertanyaan berikutnya dari saya kepada Pak Quraisy. Tadi dikatakan mengenai Nabi Musa yang melihat api, tapi ternyata bukan api, itu adalah cahaya dari Allah. Lalu dia mendengar. Bukan dalam arti kata sebenarnya mendengar, tapi berkomunikasi yang kita tidak tahu bentuknya ya Pak Quraisy. Kan Nabi Musa pada saat itu takut. Ya. Apa yang membuat beliau yakin bahwa itu adalah bagus sekali. Allah? Bagus sekali pertanyaan. Apa yang membuat dia yakin? Bukankah ketika itu Allah memerintahkan dia melemparkan tongkatnya sehingga jadi ular? Iya. Ini hal luar biasa nih. Bukankah Allah ketika itu memerintahkan dia memasukkan tangannya ke ketiaknya, lalu membuka, dilihat tangannya lantas berkilauan. Bukti-bukti ini meyakinkan Nabi Musa bahwa yang berbicara dengan saya ini Maha Kuasa. Dan ketika itu sebelumnya Allah sudah menyatakan bahwa saya Allah. Saya ingin tambahkan lagi. Berulang-ulang satu kisah atau satu tokoh dikisahkan dalam Al-Quran. Tetapi setiap kisahnya ada informasi baru. Jadi pengulangan yang terjadi dalam Al-Quran itu disesuaikan dengan informasi yang ingin diberikan. Kita biasa pada anak-anak pun ceritanya itu juga, ya. Tapi kan ada yang ingin kita tekankan. Walaupun kisahnya sama, kita ingin menekankan sesuatu. Maling kundang kita ceritakan, itu juga. Tetapi ada penekanan ketika menyampaikan kisah itu. Begitu juga Al-Quran. Luar biasa. Silakan Talita, sudah ada? Kalau aku mau tanya gini, kalau misalnya kan banyak, apalagi anak muda nih, kalau zaman sekarang kan banyak banget bahasa gaulnya galau dalam apa aja, mengambil keputusan ini, mengambil keputusan itu. Padahal Pak, misalnya sebenarnya sama Allah sudah diberikan petunjuk, tapi dia tidak menyadari atau mungkin tidak mau menyadari. Nah kalau kita ada di posisi seperti itu, harus bagaimana? Saya lebih senang menilai kalau masih galau, kalau sudah ada petunjuk, itu bukannya tidak menyadari, tapi tidak mau menyadari. Tidak mau menyadari. Saya ambil contoh kalau anak muda ya. Katakanlah, dia ingin menikah. Oke. Nah, ada beberapa calon. Dia galau. Mau pilih yang mana? Lihat petunjuk agama. Carilah orang yang beragama dengan baik. Karena kecantikan, ketampanan tidak langgeng. Iya betul. Ya toh? Kan ada petunjuk. Jadi tidak perlu galau kalau menghadapi hal yang semacam ini. Tapi
zaman sekarang tuh banyak Pak Nah yang kayak gitu. itulah tugas kita menjelaskan kepada mereka. Oh ini saya sudah cinta. Memangnya manusia yang kamu cintai itu cuma satu? Berapa miliar manusia di dunia ini yang kamu bisa pilih selainnya? Ya. Oke, ya. Baik, kita break dulu ya Talita ya. Boleh dong. Mudah-mudahan cukup menjelaskan pertanyaan dari Talita tadi, juga mungkin mewakili pertanyaan Anda dan cukup terjelaskan oleh apa yang dijawab oleh Pak Quraish. Kami segera kembali tetap dalam Tafsir Al-Misbah. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal di balik itu ada kebaikan yang banyak. Boleh jadi Anda tidak senang pada istri Anda karena cerewet. Tapi bisa jadi ada kebaikannya yang lain. Yang lebih besar dari cerewet yang bisa itu. menutupi kekurangan ini. Iya. Lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah. Pertanyaan berikutnya dari saya, menyambung dari pertanyaan Talita soal kegalauan. Iya, semua. Kalau anak muda itu masih galau lalu banyak berbuat kesalahan, tapi pada saat sudah menentukan pilihan, Pak Quraish, ternyata baru sadar kalau pilihannya kurang tepat atau tidak tepat. Apakah Allah memberikan petunjuk-petunjuk bahwa pilihan tersebut salah, atau kita yang harus menemukan, lalu bagaimana sikap kita? Ada ayat Al-Quran, kalau dalam konteks pilihan suami istri, ada ayat Al-Quran yang menyatakan, bisa jadi kamu tidak menyenangi pasanganmu. Oh, Bisa jadi. iya. Tetapi Allah bisa menciptakan, menjadikan dari apa yang kamu tidak senangi itu sesuatu yang kamu senangi. Ini kayak dijodohkan begitu mungkin konteksnya. Bukan hanya dijodohkan atau apa. Karena itu di ayat lain ada dikatakan, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal di balik itu ada kebaikan yang banyak. Boleh jadi Anda tidak senang pada istri Anda karena cerewet. Tapi bisa jadi ada kebaikannya yang lain. Yang lebih besar dari cerewet yang bisa itu. menutupi kekurangan ini. Iya. Bisa jadi Anda tidak senang pada suami Anda karena dia jarang pulang. Ya toh? Kayak Bang Toib ya Pak Quraish. Jarang pulang-pulang. Tetapi ada kebaikannya yang lain. Iya betul. Tidak ada manusia yang sempurna. Oke. Baik, terima kasih Pak Quraish. Kita langsung, ada lagi Iya. Talita cukup ya? Cukup. Kalau gitu kita langsung masuk Seru, pada seru. Kita masuk kesimpulan. pada kesimpulan. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk dan berita gembira untuk orang-orang mukmin. Ini mengandung isyarat bahwa Al-Quran bukanlah kitab ilmu yang bersifat teoritis. Sehingga setiap membaca atau memahami kandungannya otomatis akan menarik manfaat darinya. Akan tetapi Al-Quran adalah kitab yang berdialog pertama kali dengan kalbu yang terbuka. Kalau kalbu tidak terbuka, Nggak bisa. tidak jadi dialog kita itu. Kedua, penggunaan bentuk jamak melalui kata kami, yakni kami telah memperindah, mengisyaratkan adanya keterlibatan manusia atau setan dalam penghiasan keburukan. Keterlibatan tersebut antara lain dalam bentuk tekad menolak petunjuk Al-Quran, keengganan mengasah dan mengasuh jiwa, sehingga hati menjadi sedemikian bejat dan tertutup untuk menerima kebenaran. Semakin senang Anda membaca Al-Quran, saya ada kenal orang-orang yang terus baca Quran. Kenapa? Hati saya senang. Sudah deh kerja deh yang lain. Enggak, hati saya senang. Ada orang senang sedekah. Udah tidak wajib lagi seperti enggak, saya senang. Jadi semakin cenderung ada pada sesuatu, semakin banyak Anda melakukan hal tersebut. Begitu juga keburukan. Dosa diampuni Allah bila disusul dengan perbuatan baik dan disertai dengan penyesalan. Dalam konteks ini Rasul SAW berpesan, ikutkanlah keburukan dengan kebaikan, niscaya ia menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Saya kira itu beberapa kesimpulan kita. Baik, terima kasih Pak Quraish. Terima kasih Untuk Pak episode Quraish. kali ini, Terima Talita. kasih. Nanti berikutnya kita undang lagi ya, dengan pertanyaan-pertanyaan unik lainnya. Oke dong. Baik, terima kasih Anda juga sudah menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.